Tentu kita tidak asing lagi dengan penggalan beberapa lagu tersebut. Ya, dia adalah Poppy Mercury. Bagi generasi 90-an, mungkin tidak asing lagi dengan penyanyi yang satu ini. Poppy Mercury terkenal akan ciri khas lagunya yang berirama slow rock Melayu. Poppy Mercury merupakan salah satu penyanyi yang satu angkatan dengan Nike Ardilla, Inka Christy, Ella, Anggun C. Sasmi, Mayang Sari, Konidio, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya akan membahas beberapa album maupun single yang pernah dikeluarkan pada masa era jayanya Poppy Mercury. Poppy Mercury memulai debutnya di dunia musik tanah air pada tahun 1989 dengan single perdananya yang berjudul Terlalu Pagi, ciptaan Roshid Syomantri dan dibawa aransemen musik almarhum Deddy Dores. Jika kita dengar lagu ini di beberapa bait, mungkin kita akan mendengarkan sedikit kemiripan dengan lagu Nike Ardilla yang berjudul Bintang Kehidupan. Sebelum album Antara Jakarta dan Penang dirilis, produsen merilis single kolaborasi dengan Salen Iklim yang berjudul Suci Dalam Debu. Single duet tersebut dirilis pada tahun 1991 di bawah naungan label Akurama Record. Antara Jakarta dan Penang adalah album pertama karya salah satu lady rocker Indonesia, yaitu Poppy Mercury. Album yang bergenre slow rock ini pun menuai sukses besar di pasar yang kala itu memang musik rock sedang berjaya-jayanya. Album ini dirilis pada tahun 1991 di bawah naungan label Akurama Record, dan album ini juga masuk sebagai nominasi BASF Award pada tahun 1991. Ini adalah album Poppy Mercury yang paling fenomenal, yang membuat namanya semakin menjulang tinggi. Lagu ini merupakan lanjutan cerita dari Antara Jakarta dan Penang. Album yang diproduksi oleh Akurama Record ini diluncurkan pada tahun 1992, tepatnya pada bulan Mei di acara Kamera Ria. Settingan masih di tepi pantai yang menjadi ciri khas dari video klip Poppy. Album ini benar-benar laris manis dan mampu bertahan lama di acara-acara musik pada saat itu. Di antaranya album minggu ini TVRI yang menjadi barometer perkembangan musik Indonesia pada saat itu. Album ini terjual di atas 500.000 kopi sehingga Poppy berhasil mendapatkan HDX Awards pada tahun 1992 sebagai indikasi album yang sukses secara kualitas maupun kuantitas. Setelah sukses besar lewat album Surat Undangan, di awal tahun 1993, Poppy Mercury telah siap merampungkan album yang ketiganya yang merupakan lanjutan dari album Surat Undangan. Album ini pun mendapatkan sambutan yang bagus dan semakin mengkukuhkan nama Poppy Mercury. Hits lain dari album ini adalah lagu Cinta Kita Yang Tertunda dan Berpisah, karya Roshid Syomantri yang notabene adalah pencipta lagu Surat Undangan. Album ini masih bergenre slow rock dan dibawa sebagai lady rocker papan atas pada saat itu. Selain lagu Terlambat Sudah yang merupakan label Akurama Record. Kalau kita perhatikan, album-album Poppy Mercury merupakan satu kelanjutan cerita yang bisa dibilang mulai dari album Antara Jakarta dan Penang, terus Surat Undangan, berlanjut dengan Terlambat Sudah, dan pada album keempat ini ceritanya Poppy sudah menemukan pengganti yang baru. Dan dia meminta maaf apabila mantan kekasihnya merasa tersakiti. Album ini masih di bawah naungan Akurama Record yang diproduksi pada tahun 1993, tepatnya pada bulan Juli, 5 bulan setelah album Terlambat Sudah.
Dan album ini merupakan album terakhir Poppy Mercury berada di bawah naungan Akurama Records sebelum berpindah ke label rekaman baru HP Records. Lumpur dan Penang adalah single pamungkas Poppy Mercury di bawah label Akurama Records dan menjadi klimaks cerita bersambung perjalanan cinta yang dikemas dalam bentuk album Poppy Mercury. Dari cerita cinta yang berliku, penuh pengorbanan dan air mata yang tersaji dalam cerita antara Jakarta dan Penang, Surat Undangan, Terlambat Sudah, Antara Kau Dia dan Aku, dan harus berakhir dalam perjalanan yang dirangkum dalam single tragedi Antara Kuala Lumpur dan Penang, dan harus berakhir pula kontrak Poppy Mercury di bawah naungan label Akurama Records. Setelah sukses menghasilkan beberapa album dan single di Akurama Records, Poppy akhirnya memutuskan pindah label ke HP Records karena Poppy tidak mau memperpanjang kontraknya. Di label ini, Poppy tidak langsung membuat full album, melainkan terlebih dahulu merilis single yang berjudul Badai Asmara. Single pertamanya di label ini melesat menjadi hits, laris manis di pasaran, dan bahkan berhasil mendapatkan penghargaan BASF Award kategori Best Selling. Biarkan Ku Pergi adalah album kelima Poppy yang diluncurkan pada tahun 1994. Pada album ini, warna musik Poppy sedikit berbeda dibandingkan dengan album-album sebelumnya yang didominasi lagu-lagu berirama Melayu. Album ini pun berhasil mencuri perhatian penggemar musik Indonesia. Nama Poppy pun semakin menancap kokoh sebagai penyanyi terdepan yang sulit disaingi. Hits lain dari album ini adalah lagu Betapa Sayang Aku Padamu, karya Dadang Esmanap, yang sebelumnya telah sukses menciptakan hit single Badai Asmara yang diluncurkan pada akhir tahun 1993. Selain itu juga ada lagu Ku Ingin Kembali karya Rudy Loho yang terpilih sebagai lagu andalan pada album Uplagen kolaborasi musik pop bersama Billy J. Budiarjo. Sejak awal kemunculan Poppy di Balantika Musik Indonesia dengan single Terlalu Pagi di bawah naungan Akurama Records, Poppy sangat identik dengan lagu-lagu slow rock yang bernuansa Melayu. Ketika Poppy berpindah label ke HP Records atau yang sekarang berubah menjadi HP Music ID, rupanya Pak Handi Suwayanto sang produsen menginginkan ada perubahan genre musik Poppy tidak melulu di slow rock Melayu, tetapi ada ciri khas pop kreatif. Dan salah satu proyek uji coba itu adalah single, dan salah satu proyek uji coba itu juga ada di single Betapa Sayang Aku Padamu yang terdapat juga di album kelima Biarkan Ku Pergi. Walaupun perubahan musik Poppy Mercury ke arah pop kreatif, namun namanya tetap identik dan dikenang hingga saat ini sebagai penyanyi slow rock Melayu. Setelah sukses dengan album Biarkan Ku Pergi, Poppy Mercury pun mempersembahkan album yang ke-6 dengan titel Hati Siapa Tak Luka, buah karya dari Wahyu WHL. Album ini pun sukses di pasaran dan mendapatkan HDX Award kategori bestseller. Tahun 1995 adalah tahun yang bersejarah buat seorang Poppy Mercury. Saat karirnya sedang berada di puncaknya, Poppy pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kita semua akibat penyakit komplikasi yang dideritanya dalam usia yang relatif masih muda. Sebagai penyanyi, karir Poppy Mercury tergolong stabil di masa hidupnya, dan semua album ataupun single yang dirilis selalu mendapat tempat di hati masyarakat pencinta musik Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Setelah sukses dengan album Hati Siapa Tak Luka,
Poppy lagi mempersiapkan single Satukanlah Hati Kami. Proses pembuatan video klip ini masih belum 100% jadi dikarenakan Poppy keburu pergi menghadap sang Halik. Dan untuk single ini sendiri sudah pernah dipromosikan di Malaysia, bahkan Poppy sempat tampil live di salah satu stasiun TV Malaysia yaitu TV3. Konon katanya sang pencipta lagu ini, Pak LY Baiduri, Poppy adalah artis Indonesia pertama yang menyanyikan hasil karyanya, dan Poppy adalah artis yang sangat baik, pendiam, murah senyum, santun. Saya sangat senang berkolaborasi dengan almarhumah Poppy Mercury. Tapi sayang umurnya sangat pendek. Itulah yang terucap dari sang pencipta lagu dan kesan-kesannya terhadap almarhumah Poppy Mercury waktu bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia. Prince Supri Bolkiah adalah seorang Sultan Brunei Darussalam yang jatuh hati dengan vokalnya Poppy Mercury setelah mendengarkan lagu-lagunya, di mana sosok penyanyi Poppy Mercury mempunyai tempat di hati masyarakat Brunei, Malaysia, dan Singapura. Tak mungkin dipisahkan adalah mahakarya sang Sultan yang dibawakan oleh Poppy Mercury di albumnya yang ke-7 yang dirilis 40 hari setelah kepergiannya menghadap Yang Maha Kuasa. Album ini dipersembahkan untuk penikmat musik dan menjadi album kenang-kenangan untuk para penggemarnya. Album ini menggambarkan sosok Poppy Mercury yang semakin matang dalam bermusik. Ini dibuktikan dengan kemampuan menulis sendiri lirik lagu andalan yang diberi titel Bukan Aku Yang Kau Cinta bersama Adinda Amirul, salah satu komposer ternama asal Malaysia. Tak tanggung-tanggung, Poppy menciptakan 2 lagu sekaligus dalam album terakhirnya ini dengan judul Berikanlah Padaku Setia. Kolaborasi dengan Saidin dengan aransemen setiap lagunya lebih ke arah slow rock yang romantis dan easy listening. 20 best slow hits yang dirilis sekitar tahun 1997 adalah salah satu warisan yang ditinggalkan Poppy Mercury sebelum berpulang. Kumpulan lagu-lagu hits Poppy Mercury mulai dari Terlalu Pagi, Antara Jakarta dan Penang, Surat Undangan, dan lain-lain yang sudah di-remake ke lebih pop slow yang bonus. Salah satu single baru yang berjudul Air Mata jadi saksi karya hits maker Dedi Dores.